hanya kepadanya, bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Karena ku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Rama Jesus, haleluya, haleluya. Kami mau terbang seperti Raja Wali Tuhan, menghadapi setiap persoalan hidup kami Tuhan. Bersama Engkau tiada perkara yang mustahil Tuhan. Sembah Dia, Dia layak dipuji, Dia layak disembah, agungkan namanya Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau imani pujian ini
Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ketika kami Tuhan menghadapi setiap persoalan Tuhan, kami akan terbang seperti Raja Wali bersamamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh rasakan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat balas kasih setiamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami boleh menjadi bau yang harum dalam kerajaan-Mu. Boleh menyenangkan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kau membawa setiap persoalan kami Tuhan. Kau membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kau membawa setiap sakit kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ada yang percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kami boleh mengalami suatu kemenangan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kekuatan yang baru dan kemampuan yang baru dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan kami akan percaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Boleh menyembuhkan dalam setiap kehidupan kami. Boleh memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan di sepanjang firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Terima Yesus, kami serahkan segala tangan kuasa-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya serahkan kepada Karolin. Terima kasih Theo. Ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di ibadah sumpah Jumat ini. Kita akan sama-sama langsung untuk baca firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita di tempat ini semua. Kita langsung buka di Markus 13. Markus 13 ayat 14 sampai 23. Ini yang Tuhan mau pesankan buat kita. Saya akan baca dulu. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yehudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan kamu, orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Ya, firman hari ini cukup jelas, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias yang palsu. Dan semua yang terjadi di firman ini yang Tuhan ingin sampaikan, inilah keadaan akhir zaman. Keadaan yang tidak semakin baik menurut pandangan kita, menurut kacamata kita. Semua apa yang terjadi Tuhan sudah tuliskan melalui firman-Nya, melalui setiap kebenarannya. Tapi hari ini yang akan saya kupas bukan tentang akhir zaman, tetapi saya akan berikan judul langsung dalam firman ini. Hidup ini adalah suatu pilihan. Kenapa kok hidup ini adalah suatu pilihan?
Karena saya akan langsung pada ayatnya. Ayat 15. Orang yang sedang diperangi nanti atas rumah, janganlah ia turun mengambil sesuatu di dalam rumahnya. 16. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Inilah keadaan kehidupan kita saat ini. Kenapa kok hidup ini pilihan? Karena seringkali kita ini melakukan sesuatu yang membuat pilihan itu, mengambil suatu pilihan itu membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Kadang kita, kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau menyelamatkan, kita ini mau menyelamatkan apa yang menjadi harta benda kita, kita juga mau menyelamatkan nyawa kita. Ini sama yang ditulis di dalam firman ini. Tetapi Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kalau orang di atas perapian, di peranginan, janganlah dia turun masuk untuk mengambil sesuatu dalam rumahnya. Jadi hidup ini adalah suatu pilihan. Kita tidak bisa berjalan di atas dua perahu. Karena kita di dalam kehidupan kita setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Selalu ada pilihan dalam kehidupan kita. Nah, pilihan yang kita pilih ini biasanya adalah pilihan yang bisa pilihan yang kita pilih ini bisa menghasilkan suatu yang namanya resiko dan akibat. Nah, saya akan jelaskan dulu ya, saudara-saudara. Hidup adalah pilihan, yang artinya kita ini harus memilih yang baik dan benar menurut kita, berguna dan manfaat menurut kita. Ya, jadi hidup pilihan ini artinya kita harus memilih yang baik dan benar, berguna dan manfaat. Itu menurut kacamata kita. Berguna untuk siapa? Berguna untuk kita. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk kita. Ya. Tapi hari ini, hidup adalah pilihan. Kalau menurut Alkitab, kita harus hidup, tidak ada istilah kompromi. Ini menurut Alkitab. Hidup adalah suatu pilihan, berarti kita harus memilih yang baik dan benar, dan hidup yang tidak ada kompromi dengan dosa. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita dalam mengambil keputusan dalam suatu pilihan, seringkali kita berjalan dengan pemahaman kita. Seringkali kita berjalan dengan kacamata kita. Tapi kita tidak berjalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam saat kita memilih satu pilihan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu, setiap keputusan yang kita ambil, keputusan yang salah itu berakibat yang tidak baik buat kita. Bahkan bisa mengakibatkan dosa juga buat kita. Keputusan yang kita ambil akan menentukan berhasil atau gagalnya di dalam kehidupan kita setelah kita mengambil keputusan itu. Demikian juga di dalam kerohanian kita. Kita ini dituntut untuk taat, pilihannya hanya taat atau tidak taat dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan keagamaan kita. Mau kompromi dengan dunia atau tidak ada kompromi dengan dosa atau dengan dunia. Jadi pastikan setiap pilihan kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan daging. Karena kita tahu, setiap pilihan kita juga bisa menghasilkan suatu kebinasaan. Dalam arti, apa yang kita pilih ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan jauh dari rencana Tuhan. Bahkan kita keluar dari relnya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setiap pilihan kita haruslah seimbang, haruslah sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena setiap pilihan yang kita buat itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, berarti kita juga akan terima upah dari ketaatan kita saat kita ambil keputusan adalah hidup yang kekal. Tapi bagaimana kalau pilihan kita yang kita ambil adalah keinginan daging? Kita sudah tahu semua, saudara-saudara, bahwa keinginan daging itu adalah kebinasaan. Kita ini hidup hanya sekali dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini salah memilih di dalam kehidupan kita.
Kita semua di tempat ini bukanlah bayi rohani yang baru kenal Tuhan Yesus, yang hanya kenal sebatas kenal. Tapi saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudara di tempat Faithful PD Bekasi ini adalah orang-orang yang mengerti kebenaran. Bahkan orang-orang yang telah dipanggil, bahkan tingkatannya bukan dipanggil lagi, tapi adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka pilihan kita, setiap keputusan kita dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita, ini harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan apa yang kita mau. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan hari ini. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan rencana besar dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membuat karya besar di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Jadi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kita, rencana Tuhan juga harus terjadi. Melalui kehidupan kita. Bagaimana saat ini kita bisa memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kalau kita sendiri tidak berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, kadang kita ini manusia cenderung mengikuti isi hati, mengikuti apa yang dunia mau. Kadang kita tidak pernah memandang satu resiko, tidak pernah memandang akibat dari segala yang kita perbuat. Setiap keputusan yang kita hasilkan, pasti ada akibat dan resiko. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, sebetulnya kita sedang mengurangi kesalahan di dalam melangkah. Kenapa? Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang gagal dalam kehidupan kita. Pasti rancangan yang luar biasa buat kehidupan kita. Ayo semuanya hari ini, saya cuma mau katakan, kita harus melangkah dengan langkah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, melangkah menjadikan hidup ini memilih tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah seperti di firman. Firman sudah katakan buat kita hari ini. Janganlah kita turun lagi. Ambil misalnya tadi dari perapian itu turun lagi, peranginan turun lagi ke rumah. Berarti kita sedang mau kalau kita mengalami sesuatu, jangan sampai kita mau dua pilihan. Kalau kita mengalami sesuatu berarti kita mau harta benda kita tidak habis, jiwa kita juga nggak hilang. Nah, tapi hari ini Tuhan mau kita ambil pilihan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berjalan dengan segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi, hidup ini adalah pilihan yang harus kita hadapi setiap hari. Kita butuh mengambil keputusan dalam setiap hari untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun hari-hari ini, kita harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan langsung poin ya. Bagaimana kita bisa memilih satu pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini pertanyaannya buat kita. Bagaimana kita mempunyai pilihan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, harus ada pertobatan setiap hari. Saya akan langsung buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa kok harus ada pembaruan budi? Kenapa juga saya harus katakan juga harus ada pertobatan? Tanpa pertobatan, kita nggak akan bisa berjalan dengan kehendak Tuhan. Pertobatan ini apa? Pertobatan ini berbicara satu karakter yang hari dari hari kita harus merubah karakter kita yang tidak baik jadi baik. Jadi pertobatan ini tidak berbicara kalau kita melakukan dosa yang besar baru kita bertobat, tidak. Tapi ini lebih cenderung berbicara pertobatan di dalam karakter kita. Karena kita ini masih manusia yang hidup ya. Kita masih punya keinginan daging. Kalau kita tidak ada pertobatan
pertobatan dalam kehidupan kita mematikan keinginan daging kita, kita akan selalu cenderung mengambil keputusan yang selalu salah dalam kehidupan kita. Dengan adanya pertobatan, itu menuntun kita menuju jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pertobatan ini harus kita lakukan setiap hari. Mengubah cara pandang kita, mengubah karakter kita serupa segambar dengan Tuhan. Tanpa itu semua, kita nggak bisa berjalan. Tanpa itu semua, kita nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pertobatan juga berbicara melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Banyak sekali ya, misalnya, pilihan yang kita lakukan ini seandainya pilihan yang salah, sehingga terjadilah dosa yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan mengampuni kita, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tetapi resiko, tetapi akibat dari dosa, kita harus tetap menanggung. Nah, daripada saat ini kita harus menanggung dari setiap dosa atau perbuatan kita, kita lebih baik tidak melakukan segala sesuatu yang pilihan itu akhirnya menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Seringkali kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan yang membuat kita sulit untuk memilih. Tapi ingatlah, kalau pilihan itu datang dari Tuhan, memang kita akan merasakan proses yang nggak enak, yang sulit buat kita. Tetapi endingnya itu pasti enak buat kita. Tapi kalau pilihan itu datang daripada dunia, itu pertama kali yang kita rasakan adalah sesuatu yang enak, yang membuat kita terbuai dengan zona nyaman kita. Akhirnya endingnya itu yang buat kita tidak semua akan merasakan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Ayo, kita harus punya pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya benar. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Tuhan sanggup memulihkan, melakukan pemulihan buat rumah tangga kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Tapi hari ini kita harus menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Kalau kita sudah tahu di depan mata kita ini pilihan yang salah dan berakibat yang tidak baik, lebih baik kita tinggalkan. Kita tidak mencobai Tuhan. Kita hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berjalan dengan pemahaman, dengan pemikiran kita sendiri. Tapi hari ini, pemahaman dan pemikiran kita harus berdasarkan firman dan kebenaran Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ayo. Apakah kita rugi kalau kita melakukan pertobatan setiap hari? Saya cuma mau katakan, kita nggak pernah rugi kalau kita melakukan pertobatan setiap hari. Pertobatan di dalam karakter kita. Karena karakter kita ini akan membuat Tuhan tertarik. Kalau karakter kita dari hari ke hari baik, itu akan membuat Tuhan tertarik terhadap kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan akan bawa kita lebih cepat melewati proses kehidupan kita. Karena Tuhan itu menyelesaikan masalah kita itu mudah. Tetapi hari ini Tuhan lebih tertarik untuk merubah karakter kita dulu. Jadi pertobatan setiap hari di dalam karakter kita harus ada. Poin kedua yang akan saya berikan, biarkan Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Itu ada di Markus 13 ayat 20. Kalau kita baca Markus 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Apa Tuhan tidak tahu apa yang kita alami? Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga berbicara hari ini, Tuhan juga mempersingkat waktunya. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Bahkan hari ini Tuhan juga menunggu kita berbalik sungguh-sungguh dengan setiap jalan-jalannya. Adakah kita ini percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ini pegang kendali atas kehidupan kita? Karena apa? Karena kita ini dalam membuat pilihan,
Kita seringkali berpikir, kalau aku memilih ini nanti aku ndak untung. Padahal itu menjadi kehendak Tuhan. Kalau aku pilih itu akan untung. Itu pemikiran kita. Tapi kenapa kok hari ini kita ndak percaya kalau Tuhan itu mengendalikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita ini orang pilihan. Tuhan tidak mungkin biarkan kita ini berjalan dengan apa yang menjadi yang membuat kita akhirnya binasa. Tuhan ini sayang buat kita. Bahkan hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita sedikit pun. Walaupun kadang-kadang kita merasa saat menghadapi satu pilihan atau menghadapi pergumulan, kita merasa Tuhan ini meninggalkan kita. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Apa yang membuat jarak antara kita dengan Tuhan saat kita menghadapi satu pilihan atau saya mau istilahkan pergumulan? Hanya satu yang membuat jarak buat kita. Kita tidak percaya kuasa Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan pegang kendali. Karena kita sering melihat segala sesuatunya dengan apa yang kelihatan. Itu yang kelihatan aja kita lebih cenderung percaya. Yang tidak kelihatan kita tidak percaya. Hari ini apa bedanya kita dengan Thomas? Kalau Thomas harus mencucukkan tangannya di tangan Tuhan Yesus, baru dia percaya Pak Tuhan ini bangkit dari kematian. Kita harus jadi orang yang spesial hari ini. Orang pilihan. Ini orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang yang bertahan dalam setiap musim kehidupannya. Kita ini orang pilihan tidak lepas dari namanya setiap hari diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan dan pilihan. Karena itulah, kenapa kok pilihan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Karena kita masih hidup. Tuhan mau kita memilih sesuatu yang menjadi kehendaknya. Tuhan tidak mau kita memilih pilihan kita jatuh pada dunia. Tuhan sayang buat kita hari ini. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan pegang kendali, apapun yang terjadi hari ini, setiap pilihan yang Tuhan pilihkan buat kita, walaupun kita tidak untung, walaupun kita merasakan hari ini cuma rugi, percayalah. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Apapun yang hari ini saudara alami bersama saya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan setiap pilihan menurut kita ini rugi, tapi Tuhan bisa mengembalikan kerugian itu dalam kehidupan kita melalui pintu yang lain, bahkan melipat gandakan setiap berkat kita. Poin 3 yang akan saya langsung bagikan. Ini poin yang terakhir. Carilah kebenaran Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Seringkali kalau kita hidup ini adalah suatu pilihan, kita tidak pernah mau mendengar firman, kita tidak mau ditegur Tuhan melalui firman, atau mungkin saat di gereja kita mendengar firman, itulah jawaban, kita tidak pernah mau. Padahal di firman dikatakan, carilah kebenaran Tuhan dan lakukan firman. Kalau kita mau baca di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kebenaran Tuhan dan lakukan firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kehendak Tuhan. Cari dahulu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lakukan perintah Tuhan, lakukan firman-Nya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semua yang ditambahkan pada kita ini, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kita ini sebagai manusia sering banyak menuntut apa yang menjadi keinginan, bukan kebutuhan. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita diberikan keinginan kita oleh Tuhan, Tuhan sanggup. Tapi semua itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu tidak akan membuat kita menjadi manusia yang baik, manusia yang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi menjadi manusia yang akhirnya punya karakter yang tidak baik. Carilah kebenaran itu. Carilah kerajaan surga itu. Carilah kebenaran ini melalui apa? Keintimanmu bersama Tuhan. Kalau kita sering punya waktu keintiman bersama Tuhan,
kita akan banyak melihat bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini kita bisa mengerti hari ini. Tapi kita sebagai seorang Kristen ini seringkali melakukan suatu hal itu tuh cenderung ya nanti ya Tuhan, nanti dulu. Padahal itu firman itu pelita buat kaki kita. Saat kita melakukan keintiman, kita sedang berjaga-jaga bersama Tuhan. Kita nggak tahu hari ini apa yang terjadi atas kehidupan kita. Segala sesuatunya hari ini bisa habis, saudara-saudara. Tapi saat kita mengambil pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita nggak akan pernah jatuh dalam setiap pencobaan. Karena pencobaan tidak pernah datang daripada Tuhan. Pencobaan itu datang daripada si iblis. Ayo, jangan salah ambil pilihan dalam kehidupan saudara-saudara. Hari ini di depan firman yang lalu-lalu, saya sudah katakan Bekasi akan mengalami masa penggenapan janji Tuhan. Waktu kita cuma tinggal ya 9, 10, 11, 12 ya. Sekitar 3 bulan lah ya. Untuk masa ini, masa tutup tahun ini penghabisan kurang 3 bulan. Ini tahun percepatan. Kita harus menerima janji penggenapan janji Tuhan. Walaupun penggenapan janji Tuhan ini tidak berbicara materi. Tidak berbicara materi saja. Mungkin juga pemulihan dalam keluarga kita. Tapi kalau pemulihan terjadi dalam keluarga kita, maka berkat Tuhan juga pasti akan turun atas kehidupan kita. Itu pasti, karena di saat ada kerukunan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ayo, sungguh-sungguhlah datang pada Tuhan. Kalau saat ini berhadapan dalam pilihan, dihadapkan dalam pergumulan, dihadapkan dalam setiap mengambil keputusan, ambillah keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan berjalan dengan setiap apa yang menjadi pengertian kita. Jangan berjalan dengan setiap apa yang kita pikirkan selalu baik di hadapan kita. Tapi kita harus melihat cara pandang setiap memilih pilihan ini, harus pakai cara pandang Tuhan. Melalui apa? Firman. Ya, saya bersyukur saya masih diberi kesempatan boleh belajar di tempat ini, membawa firman. Bahkan di Bekasi ini saya diberi kesempatan untuk belajar, selalu belajar. Saya bersyukur banget dengan ibadah Zoom yang saya lakukan dari minggu ke minggu. Tuhan bawa saya mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan. Mungkin saya mau saksikan yang ini sedikit kesaksian ya, mungkin agak berbeda sedikit. Bagaimana saya juga harus belajar, terus belajar dari hari-hari ini, terus belajar juga. Saya mau saksikan sedikit tentang minggu kemarin waktu ibadah Zoom umum. Waktu ibadah Zoom umum itu suatu yang luar biasa buat saya, menurut saya. Gimana waktu itu Tuhan mengerjakan suatu yang luar biasa buat saya. Di saat saya bawa firman, tapi firman itu perikopnya tentang penghakiman terakhir. Tapi Tuhan tidak bawa saya tentang penghakiman terakhir. Kalau mungkin ada yang di tempat ini juga ikut ibadah Zoom umum. Tapi tentang kasih. Kadang-kadang kalau kita dengar kasih ini firman yang sudah sering kita dengar ya. Di gereja, bahkan dimanapun. Kasih ini harus mengampuni, kasih ini harus berjalan dengan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kasih ini harus kasih yang luar biasa, berjalan, pokoknya kasih terus seperti itu. Tapi saya cuma mau tanya, kadang-kala nih ya, kalau kita nih memberi seseorang, ada orang butuh makanan, kita pasti berikan makanan. Kalau orang butuh air, kita pasti kasih. Tapi apa pemberian kita itu, apalah pemberian yang terbaik. Kadang ada orang butuh makan, kita kasih. Makan nasi, kita kasih. Apakah pemberian itu pemberian yang terbaik? Dalam pandangan saya waktu itu, sebelum saya tahu firman itu dan kebenarannya, saya cuma bilang, ya apa yang ada sama kita, ya kita berikan. Ya itu yang terbaik. Tapi Tuhan ajarkan saya enggak waktu itu. Pemberian yang terbaik itu, sesuatu yang kita berikan dengan pakai hati. Kadang kita berikan seseorang, tapi belum tentu itu yang terbaik. Bahkan yang kita berikan kadang-kadang itu hanya sisa-sisa. Kasih itu selalu memberikan yang terbaik. Itu. Yang kedua, poin yang kedua waktu itu yang saya bagikan, kasih itu
Jangan ikut arus dalam penghakiman. Kenapa? Kalau kita ikut arus dalam penghakiman, menghakimi seorang, menghakimi kesalahan seorang, berarti cara pandang kita pasti negatif sama orang itu. Berarti itu menghilangkan karakter kasih dalam kehidupan kita. Karena kita mandang itu orang itu pasti pembohong, pendusta, penipu. Pasti. Kalau kita sudah menilai orang negatif, maka karakter kasih dalam kehidupan kita tidak akan pernah ada. Waktu saya menuliskan itu semuanya yang Tuhan mau dalam firman-Nya, saya cuma dapat sesuatu yang luar biasa. Saat saya tuliskan, Tuhan itu kayak berbicara di telinga saya. Saya hanya menulis. Padahal waktu kalau saya cari firman, saya harus berpikir, Tuhan apa yang Tuhan mau. Waktu itu enggak, cuma menulis. Sehingga saya terima penghikmat-hikmat yang baru waktu itu. Oh ternyata kasih itu harus memberikan yang terbaik, Tuhan. Oh kasih itu juga ada, Tuhan, asal memberi, karena memberi apa? Sisa-sisa. Oh kalau kita ikut arus penghakiman, berarti itu menghilangkan karakter kasih ya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya baru mengerti itu, saudara-saudara. Ternyata jangan mempunyai tujuan yang ingin dipuji saat kita melakukan juga. Lakukan itu sebagai perintah Tuhan. Saya cuma bersyukur hari ini. Apapun yang Tuhan berikan buat saya, hikmat-hikmat yang baru. Saya juga hari ini sama, seperti saudara, belajar melangkah. Sama, belajar melangkah, belajar mengerti firman, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar, walaupun setiap hari saya juga dihadapkan dengan banyak pilihan. Tapi saya harus mulai hari ini belajar untuk menjadikan pilihan yang saya pilih menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun setiap proses harus saya lakukan itu sakit. Tapi saya percaya, proses yang hari ini saya jalani sakit. Saya percaya di depan tuh, di belakang, endingnya pasti sesuatu yang baik buat saya. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ayo, hidup ini pilihan. Hidup ini suatu pilihan. Jangan sia-siakan kesempatan kita saat kita mengambil keputusan. Senangkan hati Tuhan selama kita masih hidup. Carilah dahulu kerajaan surga, dan semuanya akan ditambahkan buat kita. Yuk, ayo kita sama-sama ya, hanya itu yang saya sampaikan. Kita langsung berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi mereka. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, tanam setiap firman-Mu menjadi di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya saat kami membuat keputusan atau pilihan, biar keputusan dan pilihan itu menjadi kehendak-Mu dan boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo Teo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh,
haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau berikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan kemampuan kami untuk melakukan firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Kirana marama suki papa papa para karala para lama siara nama papa. Kirana mama mama se. Haleluya. Haleluya. Jika Rolin berdoa. Jika ratakan